Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan critical review mengenai seminar akuntansi manajemen yang beranggotakan Umi Rizkia Aulia dengan NIM A1C117084, Faradila Askalayalia A1C117085, Nurul Iza NM A1C117067, Rizky Rahmawati A1C117073, Suhendri Kawirian A1C117083. Di sini artikel yang akan kami review berjudul Agency Theory Explaining or Creating Problems, Good Governance, and Ethical Behavior for Sustainable Business dengan penulis Guler Aras dan Paul Williams. Saya Rizky Rahmawati dengan NIM A1C117073. Di sini saya akan membahas abstrak. Agen teori atau teori keagenan merupakan salah satu teori dari yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambah aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Kemudian pendahuluan. Di sini pendahuluannya itu manajemen laba. Manajemen laba merupakan proses yang dilakukan manajer dalam batasan General Expected Accounting Principle yang sengaja mengarah pada suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba dapat terjadi ketika manajemen lebih menggunakan judgement dalam menyusun laporan keuangan serta dalam memilih transaksi-transaksi yang dapat merubah laporan keuangannya. Kemudian teori agensi. Meslens et al. 1995 mendefinisikan keagenan sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, di mana manajemen atau agen setuju untuk bertindak atas nama pihak lain, yaitu pemilik atau prinsipal. Pemilik akan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik. Prinsipal dan agen diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga walau terdampak kontrak, agen tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Saya Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083. Yaitu selanjutnya pembahasan. Isi artikel yaitu makalah ini membahas tentang tata kelola perusahaan merupakan masalah penting bagi semua lembaga, tetapi khususnya untuk bisnis perusahaan. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya pengaruh pengawasan terhadap tata kelola perusahaan merusak kepercayaan pasar bisnis dan keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara semakin sadar akan pentingnya struktur pemerintahan yang kuat dan sistem pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi umat manusia saat ini akan kemauan yang besar dari setiap orang untuk penyelesaiannya. Perubahan iklim, peningkatan pendapatan dan ketidaksetaraan kekayaan, dan kemiskinan yang meluas sekarang bahkan di negara-negara kaya di dunia akan membutuhkan perilaku yang bertanggung jawab dari setiap orang. Yang paling penting adalah perusahaan yang merupakan entitas yang mengontrol sejumlah besar kekayaan masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini penting untuk mendasari tata kelola perusahaan pada praduga ekonomi yang secara empiris tidak valid, tidak akan berkontribusi pada perusahaan yang menjadi peserta konstruktif dalam mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh penurunan lingkungan dan meningkatkan kemiskinan relatif. Penulis telah memberikan alternatif pendekatan berbasis pemangku kepentingan berdasarkan prinsip keadilan dan pengambilan keputusan bersama yang menjanjikan
lebih banyak janji untuk masyarakat yang berkelanjutan daripada yang ditawarkan oleh para pemenang pasar yang menyampaikan skandal perusahaan dan krisis keuangan. Selanjutnya, pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisis data? Teori keagenan atau teori pemegang saham perusahaan telah menjadi teori paradigmatik tata kelola perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan, teori ini mengurangi peran manajemen perusahaan menjadi hanya bertindak sebagai agen pemegang saham atau prinsipa. Selain itu, pemegang saham biasanya berinvestasi dalam bentuk saham untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Akibatnya, manajer sebagai agen mereka berkewajiban untuk menargetkan tujuan ini. Faktanya, hal ini menyatakan bahwa sebagai pemilik, pemegang saham berhak mengharapkan propertinya digunakan untuk keuntungannya sendiri. Temuan kunci. Selama 40 tahun terakhir, pendekatan dominan terhadap tata kelola perusahaan adalah teori keagenan, yang menganggap korporasi sebagai hubungan kontrak di antara para pelaku ekonomi antagonis. Yang paling penting adalah pemegang saham dan manajer. Menyelesaikan masalah biaya keagenan yang muncul dalam hubungan prinsipal atau agen dipandang sebagai satu-satunya masalah tata kelola perusahaan. Banyak bukti sejarah baru-baru ini menunjukkan bahwa model ini bukanlah model yang baik karena didasarkan pada ekonomi utopus. Saya Faradila Askalealia dengan NIM A1C117085 akan melanjutkan pembahasan mengenai kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Negara berkembang menuntut standar tata kelola perusahaan yang seragam. Ini adalah pendorong utama untuk konvergensi tata kelola perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan OECD adalah kerangka kerja konseptual pertama bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan lainnya di seluruh dunia. Namun, semua negara muncul dan memiliki masalah biaya agen utama dan masing-masing memiliki seperangkat aturan yang berbeda untuk menangani masalah ini. Dalam sudut pandang ini, model tata kelola perusahaan berbeda dalam kerangka bisnis masing-masing negara, karena perusahaan di negara yang berbeda dioperasikan di bawah budaya bisnis, sistem hukum, dan ekonomi yang berbeda. Literatur akademis menyatakan bahwa tidak ada satu model pemerintahan untuk setiap negara karena perbedaan budaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Mengatur perusahaan untuk memastikan mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan planet ini adalah masalah yang sangat penting. Selama 40 tahun terakhir, pendekatan dominan terhadap tata kelola perusahaan adalah teori keagenan yang menganggap korporasi sebagai hubungan kontrak di antara para pelaku ekonomis antagonis. Yang paling penting adalah pemegang saham dan manajer. Menyelesaikan masalah biaya keagenan yang muncul dalam hubungan prinsipal atau agen dipandang sebagai satu-satunya masalah tata kelola perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok A, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.